Di pagi hari tanggal 25 September tahun 2010, saat kabut masih menyelimuti bendungan Donghu yang berada di Provinsi Yunnan, seorang petugas kebersihan yang bernama Lau mulai melakukan pekerjaannya seperti biasa. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, ia melihat sebuah tas mengambang di sisi timur bendungan tersebut. Karena menyangka tas tersebut hanya ulah dari seseorang yang buang sampah sembarangan, akhirnya Lau mencoba untuk mengambil tas itu dengan sebuah perahu kecil. Saat perahu Lau mendekati lokasi tas tersebut, ia melihat air di sekitar tas misterius itu berubah warna menjadi merah muda dan sedikit berminyak. Lau awalnya menyangka kalau mungkin saja isi tas itu merupakan sampah dapur yang dibuang oleh seseorang. Maka dari itu, Lau mencoba mengambilnya dengan kantong jaring. Tapi lama-kelamaan, Lau mencium bau busuk yang kuat dari tas misterius tersebut yang membuatnya merasa mual. Karena sadar ada yang tidak beres, akhirnya Lau memberanikan diri untuk membuka dan melihat isi tas misterius itu. Entah mimpi apa Lau semalam, karena saat ia membuka tas itu, Lau melihat kepala manusia dan beberapa batu bata di dalamnya. Kondisi kepala itu sudah membusuk dengan bola mata yang telah menonjol. Lau sangat syok dengan apa yang ia temukan dan tidak bisa berkata-kata. Setelah mencoba untuk menenangkan diri, Lau pun langsung melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Polisi dengan cepat merespon laporan itu dengan membuat TKP steril agar proses investigasi dapat segera dilakukan. Mengingat kawasan bendungan itu lumayan luas, polisi meyakini kalau kemungkinan masih terdapat potongan tubuh lainnya di sekitar lokasi tersebut. Polisi kemudian melakukan operasi pencarian besar-besaran untuk menemukan petunjuk sekecil apapun. Namun sayangnya hasilnya nihil. Polisi tidak dapat menemukan potongan tubuh ataupun alat yang digunakan untuk membunuh si korban. Polisi berasumsi kemungkinan besar potongan-potongan tubuh lainnya sudah tenggelam ke dalam bendungan. Namun untuk mencari potongan tubuh di bendungan yang luas seperti itu tentu bukan hal yang mudah bagi kepolisian. Ditambah lagi kemungkinan besar kondisi potongan tubuh lainnya sudah membusuk yang tentunya juga tidak akan menambah petunjuk yang signifikan. Polisi pun memutuskan untuk tidak melakukan pencarian ke dalam bendungan dan akan lebih memaksimalkan pihak forensik untuk memeriksa temuan yang ada. Dari pemeriksaan awal terhadap tengkorak korban, pihak forensik menemukan kalau kemungkinan kepala korban telah dipukul berkali-kali dengan benda tumpul oleh si pelaku. Hal itu diperkuat dengan adanya patah tulang alis serta batang hidung yang juga terpelintir. Oleh karena itu, pihak forensik dapat menyimpulkan kalau korban sudah terlebih dahulu dibunuh oleh pelaku menggunakan benda tumpul. Setelah itu, ia baru memutilasi korban dengan sebuah pisau dapur. Ini merupakan cara yang efektif dilakukan oleh pembunuh untuk menutupi jejak kejahatannya. Pertama, dengan melakukan mutilasi kepada korban, tentunya orang-orang tidak akan curiga kepadanya ketimbang membawa tubuh korban dalam kondisi utuh. Kedua, pembunuh sengaja meletakkan potongan ke dalam sebuah tas bersama dengan batu bata agar tenggelam. Dan kalaupun tas tersebut naik ke permukaan air, kondisi korban pasti sudah membusuk sehingga sulit untuk mengidentifikasinya. Kondisi ini sudah pasti menyulitkan pihak kepolisian. Polisi menyimpulkan kalau kasus ini masuk ke dalam kategori kasus spesial dan agar bisa melakukan investigasi secara terperinci, polisi pun akhirnya membentuk sebuah tim khusus.
Langkah awal dan paling signifikan tentunya bagaimana polisi dapat mengidentifikasi korban terlebih dahulu. Pihak forensik yang sudah melakukan pemeriksaan lebih dalam melaporkan jika korban merupakan seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun dan diperkirakan sudah meninggal antara 3 sampai 10 hari yang lalu. Selanjutnya, sesuai prosedur yang berlaku, polisi mulai mencari informasi atau laporan orang hilang di semua kantor polisi untuk mengetahui identitas si korban. Tapi sayangnya, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Namun bersamaan dengan itu, dalam proses investigasinya, pihak forensik kembali mendapatkan hal baru. Mereka menemukan bekas jahitan berbentuk huruf V di bagian belakang kepala korban dengan total 5 jahitan. Terlihat bekas jahitan itu telah dilakukan oleh profesional. Prosedur jahit seperti ini biasanya dilakukan oleh dokter rumah sakit dan masa penyembuhannya kurang lebih sekitar 7 hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau korban harusnya mengunjungi rumah sakit dalam 7 hari ke belakang. Setelah menerima laporan itu, tim khusus yang dibentuk kepolisian langsung memeriksa seluruh rumah sakit dan klinik besar yang ada di kota tersebut, guna mencari rekam medis seorang pria yang mengalami cedera kepala dalam 1 minggu terakhir. Pencarian polisi itu berlangsung selama 2 hari tanpa henti, sampai pada akhirnya seorang petugas kepolisian yang bernama Shaw teringat kalau di tanggal 21 September atau 4 hari sebelum ditemukannya korban, seorang pria mendatangi kantor polisi. Pria itu mengaku bernama Chen yang berusia 29 tahun. Dengan tergesa-gesa, Chen berteriak kalau dirinya telah dipukuli dan akan dibunuh oleh seseorang. Sebelum petugas kepolisian sempat memahami laporan Chen dengan seksama, istri dan juga saudara Chen kemudian bergegas ke kantor polisi dengan panik. Mereka menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman di antara Chen dan mereka berdua. Kedua orang itu juga mengatakan kalau mereka akan menyelesaikan masalah itu secara internal keluarga tanpa perlu campur tangan polisi. Sejak saat itulah, pihak kepolisian tidak lagi mendapat kabar apapun dari Chen. Hal yang paling krusial dari pria bernama Chen ini adalah dari formulir registrasi dirinya saat di kantor polisi. Di dalam dokumen itu tercatat kalau Chen mempunyai bekas jahitan berbentuk V di belakang kepalanya. Berdasarkan jenis kelamin, usia, serta lokasi dan bentuk luka, polisi menduga kalau korban yang ditemukan di bendungan adalah Chen. Namun informasi itu saja tidak cukup untuk memastikan identitas si korban. Oleh karena itu, polisi langsung mengunjungi tempat tinggal Chen untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Seperti yang sudah diduga, Chen saat itu tidak berada di rumah. Mereka hanya menemukan istri Chen yang selanjutnya diketahui bernama Jiang. Polisi pun meminta keterangan kepada Jiang. Dalam interogasi itu ditemukan bahwa Chen dan Jiang berasal dari kota Shaotong, Provinsi Yunnan, dan telah memiliki 3 orang anak. Sekitar 3 tahun yang lalu, mereka memutuskan pindah ke kota Aning untuk bersama-sama mengurus bisnis hotel. Jiang mengaku kalau 4 hari yang lalu, Chen tiba-tiba pergi dari rumah dan hingga sekarang belum juga pulang. Jiang juga tak tahu kemana suaminya itu pergi. Sepanjang proses interogasi tersebut, Jiang diketahui sangat tenang saat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian. Namun ada satu jawaban Jiang yang sangat diragukan kebenarannya oleh polisi, yaitu tentang hari di mana Chen pergi dari rumah. Diketahui 1 hari setelah Chen pergi dari rumah, hari itu merupakan hari festival perayaan pertengahan musim gugur
yang biasanya para keluarga selalu berkumpul bersama. Bukankah aneh jika saat semua orang berbondong-bondong untuk berkumpul bersama keluarganya, Chen justru pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas? Ditambah lagi, jika Chen benar-benar pergi dari rumah, lantas mengapa Jiang begitu tenang? Seorang istri normal pasti akan panik setelah mengetahui suaminya pergi tanpa kabar selama berhari-hari. Namun pada akhirnya polisi memutuskan untuk berpura-pura percaya kepada pernyataan Jiang agar mereka dapat melakukan investigasi lebih leluasa di rumah Jiang. Polisi berdalih melakukan pemeriksaan itu guna mencari petunjuk agar bisa mengetahui keberadaan Chen. Padahal niat sebenarnya dari pihak kepolisian adalah agar mereka bisa mengambil sampel rambut atau kuku yang nantinya akan dibandingkan dengan DNA si korban. Namun tanpa diduga, polisi malah langsung menemukan cipratan darah pada dinding rumah Jiang. Dengan segera, polisi mengambil sampel darah itu dan langsung menyerahkannya kepada pihak forensik untuk dilakukan identifikasi DNA. Hasilnya, noda darah yang terdapat pada dinding rumah Jiang cocok dengan DNA si korban. Meski begitu, menurut pihak kepolisian, hasil pemeriksaan DNA itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Jiang merupakan pembunuh Chen. Untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat dan menghindari kecurigaan Jiang, polisi kembali mengumpulkan sampel darah dari putra sulung Chen dengan dalih memasukkan sampel biologis orang hilang. Hasilnya tentu cocok. Chen kemungkinan besar memang telah dibunuh di rumahnya sendiri dan kemungkinan besar pelakunya adalah keluarga Chen sendiri, terutama sang istri Jiang. Berpegang dengan beberapa bukti itu, akhirnya pihak kepolisian memanggil Jiang untuk kembali melakukan interogasi di kantor polisi. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Jiang saat proses interogasi itu. Meski begitu, saat polisi menanyakan tentang siapa pembunuh Chen, dengan tenang Jiang mengakui kalau memang dirinya terlibat dalam pembunuhan suaminya itu. Tak cukup sampai di situ. Bahkan Jiang juga mengaku kalau dirinya bukanlah satu-satunya pelaku pembunuhan Chen. Ada 3 orang lagi yang terlibat dalam pembunuhan ini. Pertama, ayah Chen sendiri yang bernama Jikui. Kedua, kakak perempuan Chen yang bernama Hui. Dan yang terakhir adalah pacar dari Hui yang bernama Park. Total pelaku pembunuhan Chen adalah 4 orang termasuk Jiang. Dalam pengakuan Jiang, dirinya bersama ayah dan juga kakak Chen sepakat untuk membayar Park untuk melakukan pembunuhan terhadap Chen. Setelah berhasil melakukan pembunuhan itu, ayah Chen diketahui melarikan diri dengan pulang kampung ke kota Chuxiong. Sementara itu, kakak Chen masih berada di kota Aning. Sedangkan Park tidak diketahui keberadaannya. Karena tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi, akhirnya kepolisian membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Hui agar tidak melarikan diri, sementara kelompok lainnya menuju kota Chuxiong untuk menangkap ayah Chen, Jikui. Di tanggal 26 September, para polisi yang terbagi menjadi 2 kelompok itu berhasil menangkap tersangka. Kakak Chen ditangkap saat berada di rumahnya. Sedangkan ayah Chen menyerahkan diri dengan didampingi pihak keluarga. Sementara itu Park, pacar dari kakak Chen, beberapa hari kemudian juga berhasil diamankan oleh kepolisian. Para tersangka sama-sama mengakui perbuatannya serta menjelaskan motif dan proses pembunuhan dan membantu polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh Chen. Jikui ayah Chen yang merupakan eksekutor terakhir mulai menceritakan kronologi kejadian ini. Jikui yang berusia 55 tahun
merupakan pengusaha hotel di kota Zhaotong dan dikenal sebagai orang terpandang. Jikui dan istrinya diketahui memiliki 3 orang anak. Chen adalah anak terakhir yang juga satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarga Jikui. Maka dari itu, semua anggota keluarga begitu memanjakannya. Karena Jikui dan istrinya terlalu memanjakan Chen, ia tumbuh menjadi pribadi yang manja, serta senang melakukan apapun seenaknya. Saat umur Chen baru menginjak usia 14 tahun, ia bertemu dengan wanita yang bernama Jiang, yang diketahui berusia 2 tahun lebih tua dari Chen. Tak membutuhkan waktu lama bagi Chen dan Jiang untuk menjalin hubungan percintaan. Meski sama-sama masih belia, keduanya diketahui sudah tinggal satu atap yang membuat orang tua Chen awalnya merasa khawatir. Sekitar 2 bulan kemudian, kekhawatiran orang tua Chen menjadi kenyataan saat Jiang ternyata sudah hamil. Tentu keduanya masih terbilang sangat muda untuk mengerti apa arti dari tanggung jawab. Namun untuk menutupi rasa malu, akhirnya orang tua Chen memutuskan untuk menikahkan anaknya itu. Padahal secara aturan, baik Chen maupun Jiang masih di bawah umur yang telah ditentukan. Namun pada akhirnya pernikahan Chen pun dirayakan dengan meriah dengan mengundang sanak saudara dan juga kerabat dekat mereka. Walau sebenarnya secara hukum Chen belum resmi menikahi Jiang. Awalnya pernikahan itu berjalan dengan baik. Jiang kehilangan orang tuanya saat ia masih kecil dan pada akhirnya ia dibesarkan oleh kakeknya. Oleh karena itu, perlakuan orang tua Chen yang baik kepadanya membuat dirinya sungguh bahagia dengan pernikahan itu. Namun hari-hari bahagia Jiang itu mulai sirna. Diketahui beberapa saat setelah ia melahirkan, Chen pergi keluar kota untuk bekerja. Beberapa bulan kemudian, Chen kembali pulang. Disinilah mimpi buruk dimulai. Entah apa yang telah terjadi kepada Chen selama ia bekerja di kota, karena sesampainya di kampung halaman, Chen kini mulai menunjukkan perilaku yang buruk seperti suka berjudi dan sering menyewa wanita. Saat kehabisan uang, Chen mulai mengambil kredit yang tentu pada akhirnya Jianglah yang harus membayar tagihannya. Saat ia kalah berjudi atau moodnya sedang buruk, ia melampiaskan emosinya kepada Jiang dan anaknya. Bahkan saat Jiang meminta ampun dengan berlutut, Chen tetap tidak mau berhenti untuk menyiksa Jiang. Hal itu membuat banyak luka lebam di sekujur tubuh Jiang. Jikui dan istrinya merasa sangat bersalah kepada Jiang karena menantunya itu sudah mendapatkan perlakuan kasar dari Chen. Jikui kemudian mencoba untuk memperingatkan Chen, namun yang terjadi malah Jikui dan istrinya dipukuli oleh Chen yang merupakan anak kandungnya sendiri. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengingatkan Chen pada saat itu. Demi membuat perilaku buruk Chen bisa berubah, Jikui memutuskan untuk menjual hotel miliknya dan memilih untuk pindah ke kota Aning. Mereka berharap perilaku Chen akan berubah bersamaan dengan lingkungan baru keluarga mereka. Namun sayangnya, harapan tinggallah harapan. Bukannya membaik, kini sikap Chen justru semakin parah. Penyiksaan baik kepada Jiang maupun pada Jikui kini berlangsung hampir setiap hari sampai-sampai hal itu jadi bahan perbincangan oleh para tetangga. Hingga di satu hari, Jikui merasa sudah sampai batas kesabarannya. Anak yang sedari kecil ia sayangi dengan sepenuh hati, kini bersikap kurang ajar terhadap semua orang. Dalam benak Jikui, jalan satu-satunya untuk menghentikan semua ini adalah dengan membunuh Chen. Rencana Jikui itu juga disetujui oleh Jiang dan juga kakak perempuan Chen. Akhirnya,
mereka pun menyewa pacar kakak Chen dengan bayaran 6.000 yuan atau sekitar 13 juta rupiah untuk membunuh Chen. Di tanggal 21 September, Park yang merupakan pacar Hui mengajak Chen untuk memancing. Saat Chen sedang asyik memancing, dari belakang, Park langsung memukul kepala Chen dengan sebuah batu. Namun serangan itu ternyata tidak berakibat fatal terhadap Chen. Ia malah sempat kembali berdiri dan balik menyerang Park hingga ia tercebur ke dalam air. Di saat itulah Chen langsung berlari dan mencoba melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Namun akhirnya berhasil dicegah oleh Jiang dan juga Hui. Percobaan pertama pembunuhan Chen gagal total. Namun mereka langsung melakukan rencana kedua. Malam harinya, Jikui dan Park mendatangi rumah Chen. Karena sudah bersekongkol dengan Jiang saat itu, Jiang langsung membukakan pintu rumah mereka. Jikui dan Park lalu memasuki kamar Chen dan melihat Chen sedang tertidur dengan pulas. Tanpa pikir panjang, Jikui dan Park langsung memukul kepala Chen dengan palu berkali-kali hingga akhirnya Chen pun tewas di tempat. Untuk menghilangkan jejak, Jikui kemudian memotong jasad Chen menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam sebuah tas bersamaan dengan batu bata. Jikui lalu membawa jasad Chen dengan sepeda roda 3 miliknya dan membuang tas berisi potongan tubuh Chen ke 4 sudut yang berbeda di sekitar bendungan tersebut. Kini setelah semuanya terkuak, keempat tersangka harus membayar dengan apa yang telah mereka perbuat. Namun setelah hakim melihat apa yang selama ini Chen telah lakukan terhadap keluarganya, pengadilan memutuskan untuk memvonis keempat tersangka dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.